سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang pendek ini kita akan bahas surat Al-Furqan, surat 25 ayat yang ke-63. Kita baca ayatnya, surat Al-Furqan ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan hamba-hamba Tuhan atau ibadur rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan perasaan merasa hina, dan apabila mereka berhadapan dengan orang-orang jahil maka mereka berkata salam. Itu artinya surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Jadi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang dua di antara sekian banyak ciri yang disebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman itu artinya hamba-hamba Allah. Dan kita penting menjadi ibadur rahman, menjadi hamba Allah. Karena kalau kita belum mencapai level ibadur rahman, mustahil bisa kembali kepada Allah dan mustahil kita akan masuk surga. Karena kata Allah di surah Al-Fajr ayat 28 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dan bergabunglah bersama hamba-hambaku. Nah, ada kata ibadi di situ ya. Ibadi itulah yang disebut ibadur rahman. Dan masuklah ke surgaku. Jadi kalau kita sudah menjadi ibadur rahman, kata Allah, pulanglah, bergabunglah bersama hamba-hambaku dan masuk surgalah. Ini alasan kenapa pentingnya kita menginisiasi diri kita menjadi ibadur rahman. Dan di ayat ini Allah menyebutkan tentang cirinya. Siapa ibadur rahman itu? Kata Allah, satu, allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka berjalan di muka bumi ini dengan perasaan hina. Jadi mereka tidak pernah merasa dirinya tinggi, tidak pernah merasa dirinya mulia. Kemana-mana dia merasa hina. Dan memang kalau orang merasa dirinya tinggi, mustahil masuk surga. Apa buktinya? Iblis di surga, miliaran tahun mungkin iblis menghuni surga. Ketika disuruh sujud ke Adam, iblis menolak. Allah tanya, ma mana'aka alla antasjuda iz amartuka, kenapa kau menolak sujud ketika saya suruh? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Maka ketika iblis merasa dirinya lebih, maka kata Allah, ihbit, engkau keluar dari surga. Itu artinya surga bukan tempat orang yang merasa mulia. Kalau orang merasa dirinya mulia, kata Allah, ihbit minha, keluar dari surga. Malaka anta takabbara fiha, karena surga bukan tempat orang yang merasa dirinya tinggi. Nah, iblis saja apa?
miliaran tahun di sorga, sekali merasa dirinya lebih tinggi, diusir dari sorga selamanya. Kita belum pernah masuk sorga, sombong tiap hari, cita-cita masuk sorga, mustahil rasanya tuh Pak. Iblis saja diusir, karena sorga bukan tempat orang yang merasa dirinya mulia. Makanya ibadur rahman itu yang kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, syaratnya mereka di muka bumi merasa dirinya hina. Jadi menanamkan perasaan diri kita ini hina penting. Dan memang kita ini hina Bapak Ibu. Sejatinya manusia ini hina. Bukankah Allah mengatakan manusia diciptakan dari air yang hina? Mimma immahin, air yang hina, yang busuk, yang menjijikkan. Itulah asal kejadian manusia. Bahkan kita ini dulu dikeluarkan bapak kita lewat saluran najis, saluran buang air kecil. Lalu berpindah ke rahim ibu kita lewat saluran pipis juga. Nanti keluar lagi lewat saluran najis juga. Mana mulianya kita Pak? Di mana hebatnya kita? Coba. Perut kita semuanya berisi kotoran. Telinga kotoran, hidung kotoran. Di mana mulianya kita Pak? Makanya kata Allah, ibadur rahman itu kalau dia berjalan di muka bumi, perasaan hina selalu ada pada dirinya. Kadang kita ini Masya Allah Pak, ya kalau sudah jadi pejabat, tas harus dibawakan, pintu mobil dibukakan. Bapak Ibu kalau jadi pejabat, bukalah pintu mobil sendiri, tidak usah pula sopir tunggu membukakannya. Tidak akan hina pula kita membuka pintu mobil sendiri itu. Kadang Bapak Ibu yang pejabat, kalau makan berhenti di restoran, itu tempat duduk dengan sopir berbeda. Sopir duduk di ujung, yang bos itu duduknya di VVIP. Bapak Ibu yang pejabat, ajaklah sopir itu makan dengan kita, semeja dengan kita. Tidak hina kita mengajak orang makan bersama kita. Apa yang kita muliakan dari jabatan itu Pak? Itu akhirnya kita akan diinjak-injak jadi sampah juga, masuk ke lubang tanah, sama seperti sopir kita itu. Ya. Kadang-kadang kita ini Bapak Ibu, ya kalau sudah jadi pejabat, kalau lewat di jalan orang tidak boleh lewat. Jalan ditutup semua. Untuk apa? Kenapa harus tutup jalan semua? Jalan ini milik orang banyak. Tidak perlu. Bapak Ibu kalau jadi pejabat, saya kalau lewat sama dengan orang banyak saja. Merasa diri kita hina, itu penting Pak. Jangan kita merasa tinggi, merasa hebat dengan apa yang kita punya yang hanya sifatnya sebentar. Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, kalau ada rakyatnya yang kelaparan malam hari, itu Umar memikul gandum di pundaknya, padahal dia presiden tuh Pak. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, bajunya kering di badan, cuci dulu, tunggu kering baru berangkat dia ke kantornya Pak. Lusuh bajunya Umar bin Abdul Aziz. Nabi Sulaiman, tidak ada yang sekaya dan sehebat Nabi Sulaiman. Wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di, begitu kata Sulaiman. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kekayaan dan jabatan sehebat Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman kalau berjalan Pak, semut pun lewat, dia biarkan. Dia yang berhenti, bukan semut yang berhenti ketika Sulaiman lewat. Sulaiman yang berhenti ketika semut lewat. Rasanya tidak ada jabatan sehebat Nabi Sulaiman. Tapi begitulah perasaan hina yang ada pada hatinya. Nabi Khidir itu nabi, gurunya Nabi Musa. Tidak ada manusia yang sealim Nabi Khidir di masanya, maka Nabi Musa suruh belajar. Tapi Nabi Khidir berjalan Pak, lewat di sebuah kampung minta minum,
tidak dikasih orang minum, bukan dia marah Pak, diperbaiki rumah orang itu. Itu Nabi Khidir. Makanya Bapak Ibu, merasakan diri kita hina, rendah itu penting. Itu tiket ke surga. Itu syarat kembali kepada Allah. Ya. Nah, yang kedua, iza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau mereka berhadapan dengan orang-orang jahil, mereka mengucapkan salam. Orang jahil ni bukan orang tak sekolah, bukan orang yang tak terdidik. Orang jahil itu orang-orang yang memiliki perangai perilaku yang tidak baik. Makanya salah satu sifat jahil itu dalam Al-Quran, orang yang suka mencemeh, orang yang suka mengolok-olok, mencemeh. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 67, ketika Nabi Musa menyuruh Bani Israel menyembelih sapi untuk mencari pembunuh seseorang, apa kata umat Nabi Musa? Atattakhizuna huzwa, engkau mengolok-olok kami, mencemeh kami? Kata Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin, saya bukan orang bodoh. Ciri-ciri orang bodoh itu suka mencemeh. Semakin sering dia mencemeh orang, mengolok-olok orang, itu tanda semakin bodoh dia. Karena hanya orang bodoh yang suka mengolok-olok dan mencemeh. Maka kalau dia bertemu orang yang gadang cemeh, yang tukang olok-olok, dia tidak membalasnya, dia hanya berkata assalamualaikum. Karena Bapak Ibu, banyak kita ni bertemu orang-orang begitu tuh, orang jahil. Azan berkumandang, kawan sedang ramai di kantor, saya ajak, kita ajak, yuk ke masjid, yuk salat zuhur berjamaah. Apa katanya? Labian saya ya. Bapak Ibu jangan marah, ucapkan assalamualaikum kepadanya. Itu tanda ibadur rahman. Dia diolok-olok, dia dicemeh, walaupun mengajak orang baik, tidak ada marah, tidak ada kesal. Qalu salaman, mereka mengucapkan salam. Karena memang mengajak orang ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita akan diolok, dicaci maki dan dihina, bahkan kita akan menjadi bahan lawakan, candaan orang. Tapi tidak apa-apa. Ibadur rahman itu ketika diolok-olok bertemu orang-orang jahil, mereka hanya berkata salam, assalamualaikum. Begitu. Itulah dua di antara ciri ibadur rahman yang disebutkan di ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa menginisiasi diri kita dengan apa yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.